Firman Tuhan Harian. Ayub setelah ujiannya. Ayub pasal 42 ayat 7-9. Dan kemudian setelah Yahwe mengucapkan firman itu kepada Ayub, Yahwe berkata kepada Elifas orang Teman, "Murkaku menyala-nyala terhadap engkau dan kedua temanmu, karena engkau tidak mengatakan yang benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Karena itu, sekarang kalian ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah korban bakaran bagi dirimu, dan hambaku Ayub akan mendoakan engkau sekalian, karena aku akan menerima permintaannya, supaya aku tidak berurusan dengan engkau karena kebodohanmu, sebab engkau tidak mengatakan yang benar tentang aku seperti hambaku Ayub." Lalu Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah dan Zofar orang Naama pergi dan melakukan seperti yang diperintahkan Yahwe kepada mereka. Yahwe juga menerima permintaan Ayub. Ayub pasal 42 ayat 10. Maka Yahwe memulihkan keadaan Ayub ketika dia mendoakan teman-temannya. Dan Yahwe juga memberikan kepada Ayub 2 kali lipat lebih banyak daripada segala yang dimilikinya sebelumnya. Ayub pasal 42 ayat 12. Maka Yahwe memberkati Ayub dalam kehidupan berikutnya lebih daripada sebelumnya. Dia memiliki 14.000 domba dan 6.000 unta dan 1.000 lembu dan 1.000 keledai betina. Ayub pasal 42 ayat 17. Maka Ayub pun meninggal sesudah tua dan lanjut umurnya. Mereka yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan dipandang berharga oleh Tuhan, sedangkan mereka yang bodoh dipandang rendah oleh Tuhan. Dalam Ayub pasal 42 ayat 7-9, Tuhan berkata bahwa Ayub adalah hamba-Nya. Penggunaan istilah hamba oleh Tuhan untuk merujuk kepada Ayub menunjukkan pentingnya Ayub dalam hatinya. Meskipun Tuhan tidak menyebut Ayub dengan panggilan yang lebih terhormat, sebutan ini tidak berpengaruh pada pentingnya Ayub dalam hati Tuhan. Hamba di sini adalah nama panggilan Tuhan untuk Ayub. Penyebutan hambaku Ayub yang berkali-kali oleh Tuhan menunjukkan betapa Dia berkenan dengan Ayub. Dan meskipun Tuhan tidak berbicara tentang makna di balik kata hamba, definisi Tuhan tentang kata hamba dapat dilihat dari firman-Nya dalam ayat Alkitab ini. Tuhan pertama-tama berfirman kepada Elifas orang Teman, "Murkaku menyala-nyala terhadap engkau dan kedua temanmu, karena engkau tidak mengatakan yang benar tentang aku seperti hambaku Ayub." Firman ini adalah pertama kalinya Tuhan secara terbuka memberitahukan kepada orang-orang bahwa Dia menerima semua yang dikatakan dan dilakukan oleh Ayub setelah ujian yang Tuhan berikan kepadanya, dan pertama kalinya Dia secara terbuka meneguhkan keakuratan dan kebenaran dari semua yang telah Ayub lakukan dan katakan. Tuhan marah kepada Elifas dan yang lainnya karena perkataan mereka yang keliru dan tidak masuk akal, karena seperti halnya Ayub, mereka tidak dapat melihat penampakan Tuhan atau mendengar firman yang Dia ucapkan dalam hidup mereka, tetapi Ayub memiliki pengetahuan begitu akurat tentang Tuhan, sedangkan mereka hanya bisa menebak secara membabi buta tentang Tuhan, melanggar kehendak Tuhan,
dan menguji kesabarannya dalam semua yang mereka lakukan. Akibatnya, Tuhan menerima semua yang dilakukan dan dikatakan oleh Ayub, dan di saat yang sama Dia menjadi murka terhadap yang lainnya, karena di dalam diri mereka, Dia bukan hanya tidak dapat melihat kenyataan takut akan Tuhan sedikit pun, tetapi juga tidak mendengar apapun tentang rasa takut akan Tuhan dalam ucapan mereka. Karena itu, selanjutnya Tuhan memerintahkan mereka untuk melakukan hal berikut ini. Karena itu, sekarang kalian ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah korban bakaran bagi dirimu, dan hambaku Ayub akan mendoakan engkau sekalian. Karena aku akan menerima permintaannya, supaya aku tidak berurusan dengan engkau karena kebodohanmu. Dalam ayat ini, Tuhan menyuruh Elifas dan yang lainnya untuk melakukan sesuatu yang akan menebus dosa mereka, karena kebodohan mereka adalah dosa terhadap Tuhan Yahwe, dan karena itu mereka harus mempersembahkan korban bakaran untuk memperbaiki kesalahan mereka. Korban bakaran sering dipersembahkan kepada Tuhan, tetapi hal yang tidak biasa tentang korban bakaran ini adalah bahwa mereka dipersembahkan kepada Ayub. Ayub diterima oleh Tuhan karena dia menjadi kesaksian bagi Tuhan selama ujiannya. Sementara itu, teman-teman Ayub ini tersingkap selama masa ujian Ayub. Karena kebodohan mereka, mereka dikutuk oleh Tuhan, dan mereka memicu murka Tuhan dan harus dihukum oleh Tuhan. Dihukum dengan mempersembahkan korban bakaran di hadapan Ayub, di mana setelah itu Ayub berdoa bagi mereka untuk menghilangkan hukuman dan murka Tuhan terhadap mereka. Maksud Tuhan adalah mempermalukan mereka, karena mereka bukanlah orang-orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, dan mereka telah mengutuk kesalehan Ayub. Di satu sisi, Tuhan mengatakan kepada mereka bahwa Dia tidak menerima tindakan mereka, tetapi sangat menerima dan menyukai Ayub. Di sisi lain, Tuhan mengatakan kepada mereka bahwa diterima oleh Tuhan mengangkat manusia di hadapan Tuhan, bahwa manusia dibenci Tuhan karena kebodohannya, dan menyinggung Tuhan karena hal itu, dan rendah serta hina di mata Tuhan. Ini adalah definisi yang diberikan oleh Tuhan tentang dua jenis manusia. Ini adalah sikap Tuhan terhadap dua jenis orang ini, dan semua itu adalah ungkapan Tuhan melalui kata-kata tentang nilai dan kedudukan kedua jenis orang ini. Meskipun Tuhan menyebut Ayub sebagai hamba-Nya, di mata Tuhan, hamba ini dikasihi dan dianugerahkan otoritas untuk berdoa bagi orang lain dan mengampuni kesalahan mereka. Hamba ini dapat berbicara langsung kepada Tuhan dan datang langsung ke hadapan Tuhan, dan statusnya lebih tinggi dan lebih terhormat daripada orang lain. Inilah arti sebenarnya dari kata hamba yang diucapkan oleh Tuhan. Ayub diberikan kehormatan istimewa ini karena rasa takutnya akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, dan alasan mengapa orang lain tidak disebut hamba oleh Tuhan adalah karena mereka tidak takut akan Tuhan dan tidak menjauhi kejahatan. Kedua sikap Tuhan yang sangat berbeda ini adalah sikapnya terhadap dua jenis manusia. Mereka yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan diterima oleh Tuhan dan dipandang berharga di matanya, sedangkan mereka yang bodoh tidak takut akan Tuhan dan tidak mampu menjauhi kejahatan, serta tidak dapat menerima kebaikan Tuhan.
Mereka sering dibenci dan dikutuk oleh Tuhan dan rendah di mata Tuhan. Tuhan menganugerahkan otoritas atas Ayub. Ayub berdoa untuk teman-temannya, dan setelah itu, karena doa Ayub, Tuhan tidak menangani mereka sesuai dengan kebodohan mereka. Dia tidak menghukum mereka atau membalas perbuatan mereka. Mengapa demikian? Itu karena doa-doa yang dinaikkan kepada mereka oleh hamba Tuhan, Ayub, telah sampai ke telinganya. Tuhan mengampuni mereka karena Dia menerima doa-doa Ayub. Jadi, apa yang kita lihat di sini? Ketika Tuhan memberkati seseorang, Dia memberi kepada mereka banyak upah dan bukan hanya upah materi. Tuhan juga memberi mereka otoritas dan hak untuk berdoa bagi orang lain, dan Tuhan melupakan serta mengabaikan pelanggaran orang-orang tersebut karena Dia mendengar doa-doa ini. Inilah otoritas yang Tuhan berikan kepada Ayub. Melalui doa-doa Ayub untuk menghentikan hukuman bagi mereka, Tuhan Yahwe mempermalukan orang-orang bodoh itu, yang tentu saja merupakan hukuman khususnya bagi Elifas dan yang lainnya.